Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku, dimanapun kalian berada. Saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah menyempatkan waktunya untuk meluangkan waktunya menonton video-video kami, yang dimana pada sore kali ini kan kita berada di lahan budidaya jagung, khususnya jagung manis. Jadi kan kawan, dalam budidaya ini tanaman kita sudah berkembang biak, sudah memasuki masa generatif, dan saat ini kondisinya ya alhamdulillah dalam kondisi yang bagus. Dan yang jelas untuk tanamannya ini sudah muncul tongkol kan kawan ya, tongkol-tongkol jagung, yang dimana ini tempat nantinya pembentukan biji jagung dan penyerbukan untuk pembentukan jagung itu sendiri akan berlangsung di bagian tongkol ini. Jadi sistem kerjanya kurang lebih ini, bunga tanaman jagung akan menghasilkan serbuk sari, diterima oleh tongkolnya ya, dan ini akan membentuk akan dibuahi dan terbantulah jagung di bagian situ. Akan tapi dalam proses budidayanya ini ada menemui tanaman jagung yang kita budidayakan itu memiliki dua tongkol ya kan kawan ya, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Yang jelas satu tanaman ini rata-rata muncul dua tongkol. Nah, ini menurut saya kan kawan itu memiliki kelemahan ya kan kawan. Kelemahannya apa? Kelemahannya terkadang kualitas dari tongkol jagung yang dihasilkan ketika kita membiarkan begitu saja bermunculan dua tongkol kayak gini, itu akan menjadikan jagung yang dihasilkan itu kualitasnya akan menurun. Saya rasa kayak gitu. Karena apa? Karena kedua tongkol ini akan bersaing menyerap hasil fotosintesis untuk membentuk tongkol yang terbaik. Nah, ketika kita tidak fokuskan untuk satu tongkol, itu nanti biasanya jagungnya kondisi dalamnya itu terkadang kurang maksimal dan bagus ya kan. Soalnya memang penyerapan unsur hara dari tanaman jagung itu untuk proses pembentukan jagungnya itu kurang maksimal ya. Dalam artian gini kan kawan, ketika makanan ini hanya analoginya hanya tersedia satu piring, akan tapi buat makan dua orang, ya, yaitu tongkol satu dan satunya, itu pastinya hasil yang dihasilkan itu kurang bagus ya jagungnya, karena adanya persaingan ya antar tongkol satu dengan tongkol yang satunya untuk membentuk jagung yang terbaik. Nah, oleh sebab itu kita mengatasi permasalahan semacam itu melakukannya dengan cara memangkas satu bagian dari tongkol jagung itu sendiri. Kalau kami biasanya memangkasnya adalah tongkol yang masih muda atau masih kecil. Nah, ini kita pangkas untuk memfokuskan hasil fotosintesis untuk hanya satu tongkol saja, agar hasil jagungnya itu dalam kondisi yang baik dan bisa besar-besar kan kawan ya, dan isinya padat-padat lah semacam itu. Karena apa? Hasil fotosintesisnya terfokus hanya satu tongkol, dan saya rasa bisa memenuhi untuk satu tongkol tersebut untuk menghasilkan jagung yang terbaik. Dan ini tongkol yang kecil itu kita pangkas, itu bukan kita buang begitu saja, akan tetapi nanti kita pangkas, kita jual kembali ke pasaran ya. Jual kembali ke pasaran itu semacam baby corn ya. Jadi jagungnya itu jagung baby yang ukurannya kecil-kecil. Nah, itu dikupas bagian ini kan kawan, bagian kulitnya dikupas, dilihatin paling ya setengah bagiannya ya, jagung yang kecil-kecil untuk dijual ke pasar semacam itu. Dan itu memang menghasilkan kawan-kawan ya, ada harganya. Jadi kita tidak sia-sia untuk mengambil tongkol yang satunya ini, karena memang ukurannya yang kecil, yaitu kita kupas kulitnya, kita jual jagungnya ya. Tongkolnya yang masih kecil-kecil, masih muda-muda, itu kalau dimasak juga enak kan kawan ya, kita jual dan harganya ya
alhamdulillah ya menjadi pemasukan bagi para petaninya, semacam itu. Dan yang jelas dalam proses ini melakukannya kapan? Melakukannya ketika tanaman kawan-kawan sudah bermunculan buah tongkol semacam ini. Nah, ini ukuran kayak gini dipangkas saja dan sudah difokuskan untuk satu buah saja agar hasilnya bagus, semacam itu. Kawan-kawan, itu dulu sharing kita mengenai tentang budidaya jagung saat ini. Semoga kawan-kawan bisa mengambil manfaatnya, hikmahnya dari pengalaman kami ya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan ya jangan diambil sisi negatifnya, tinggalkan saja. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.